Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64 mengabarkan kepada kita ciri-ciri wali Allah taala. Di mana di ayat 62-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya, sungguh wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan di ayat 63-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya. Dan di ayat 64-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahumul busyra, bagi mereka itu kabar gembira, fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia dan juga pada kehidupan akhirat. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah bersedih hati. Apa yang sudah terjadi, mereka tidak terlalu bersedih. Dan apa yang akan terjadi atau yang belum terjadi, mereka tidak terlalu khawatir, ya. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senantiasa bertakwa, ya, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala busyra, artinya apa? Kabar gembira. Di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Apa saja busyra atau kabar gembira untuk mereka di kehidupan dunia? Nah, kabar gembira di kehidupan dunia banyak sekali, ya, jumlahnya. Di antaranya adalah mimpi yang dialami oleh seorang yang beriman atau seorang memimpikan sesuatu yang mengembirakannya. Seseorang yang soleh bermimpi tentang sesuatu yang menggembirakannya dan menceritakan kepadanya, seperti ia memimpikan akan masuk surga, ya, seperti ia memimpikannya akan masuk surga. Sedang dalam mimpinya dalam bentuk yang sangat tampan dan lain sebagainya, ya. Orang yang soleh memimpikannya akan dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian dia menceritakan kepada yang bersangkutan. Begitu juga ada seorang soleh yang memimpikannya datang dengan tampang yang sangat bagus, ya, dan lain sebagainya, dan kemudian dia ceritakan kepada yang bersangkutan. Itu adalah di antara kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada walinya di dunia. Terkait dengan mimpi, Rasulullah SAW bersabda tentang mimpi yang benar, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman. Nah, contoh lainnya apa? Seseorang dimudahkan beramal soleh, ia merasa gembira dan tenang hatinya, ya. Hal ini menandakan bahwa dirinya termasuk wali Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang merasa bahagia dengan kebaikannya dan merasa sedih dengan dosa-dosanya, maka inilah ciri seorang yang beriman, ya. Ketika dadamu terasa lapang, ya, ketika melakukan amal soleh, dan menjadi sempit setelah melakukan sebuah dosa, maka bergembiralah karena engkau termasuk hamba Allah Ta'ala yang beriman dan termasuk di antara wali Allah Ta'ala yang bertakwa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, telah dijadikan kesejukan hatiku di dalam sholat. Orang yang baik-baik selalu dipuji, ya, dicintai dan selalu diingat sebagai pelaku kebaikan. Apabila engkau melihat bahwa para pelaku kebaikan mencintaimu, ya, dan memuji kebaikanmu, maka hal ini termasuk kabar gembira untuk seseorang karena ia telah dipuji karena kebaikannya. Ya, janganlah terpengaruh oleh pujian atau celaan orang-orang jahat karena tidak ada artinya, ya. Karena persaksian mereka tertolak di mata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan terpengaruh ya dengan pujian atau celaan orang-orang jahat. Karena apa? Tidak ada artinya ya pujian dan celaan mereka. Karena pada dasarnya persaksian mereka tertolak di hadapan Allah Ta'ala. Akan tetapi apabila orang-orang baik memujimu ya, dan mereka mengingat bahwa engkau adalah orang baik ya, mereka selalu mendekatimu, maka ketahuilah bahwa hal ini adalah kabar gembira dari Allah Ta'ala untukmu ya. Nah, termasuk kabar gembira di kehidupan dunia adalah kabar gembira yang diterima seorang hamba saat ia meninggal dunia, yaitu ketika para malaikat turun kepadanya ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 ya sampai 32. Allah Subhanahu wa taala di situ mengabarkan di dalam firman-Nya, "Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan janganlah kamu merasa takut ya. Ini dikatakan oleh malaikat kepada hamba-hambanya di dunia ya, ketika dia akan meninggal dunia, khususnya yang kita sebutkan tadi wali Allah ya, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Maka malaikat turun pada saat dia sakratul maut atau saat dia mau meninggal, dan malaikat mengatakan apa ya, firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30-32 tadi, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Termasuk kabar gembira ketika seseorang akan meninggal dunia, ya dikatakan kepadanya, "Keluarlah wahai ruh yang baik yang berada di dalam jasad yang baik. Keluarlah menuju rahmat Allah dan keridhaannya." Maka ruhnya merasa senang dan bahagia ya. Ada juga bentuk kabar gembira ya ketika di alam kubur, ketika seseorang ditanya tentang Tuhan, agamanya, dan nabinya, lalu ia mampu menjawabnya dengan benar, maka terdengarlah suara ya seseorang berteriak dari langit ya, "Hambaku telah berkata benar," gitu ya. Hamparkan baginya surga, pakaikanlah pakaian dari surga, dan bukanlah pintu menuju surga ya. Nah, ini adalah kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, yaitu orang beriman dan senantiasa bertakwa di kehidupan dunia gitu ya. Sebenarnya ya yang di alam kubur itu adalah kabar gembira di kehidupan akhirat ya, karena awal mula fase kehidupan akhirat itu adalah dimasukkan seseorang ke dalam kubur. Jadi yang menjadi kabar gembira kepada wali Allah di muka bumi adalah diantaranya yang kita sebutkan tadi, mimpi ya orang yang beriman, atau seseorang memimpikannya ya, dan kemudian menceritakan sesuatu yang ada di dalam mimpinya kepada orang-orang tersebut ya. Yang kedua adalah dimudahkan dia beramal soleh ya. Dia senang ketika beramal soleh, dia tenang ketika beramal soleh, dan dia sedih ketika terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak tenang dia ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini adalah kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya ya, khususnya pada wali ya, wali Allah di muka bumi ya. Yang ketiga apa? Dipuji dia oleh orang-orang yang baik ya. Ya, bukan orang-orang yang tidak baik tentunya ya. Kalau misalnya orang tidak baik memuji dan mencela, itu ya tidak ada artinya ya. Tapi ketika dipuji oleh orang-orang baik, maka bersyukurlah, karena itu tanda engkau adalah wali Allah Ta'ala. Dan termasuk juga yang kita sudah sebutkan adalah kabar gembira yang diberikan ketika dia hendak meninggal atau ketika sakratul maut.
di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat kepada mereka untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih gitu ya. Artinya apa? Dikabarkan juga kepadanya surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Nah, kemudian juga apa? Ketika sakratul maut itu dikatakan kepadanya ya oleh para malaikat tentunya, keluarlah wahai ruh yang baik dan yang berada di dalam jasad yang baik. Jadi disambut ruhnya dalam keadaan baik. Nah, ketika di hari akhirat ya, di hari akhirat pun ya akan diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang disebut sebagai wali Allah tadi, karena lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi bukan saja di kehidupan dunia tapi juga di kehidupan akhirat. Nah, bagaimana bentuk kabar gembira di kehidupan akhirat? Di antaranya yang sudah kita sampaikan tadi ya, ketika di alam kubur, di saat ditanya dia oleh malaikat Munkar dan Nakir ya tentang agamanya, tentang nabinya, tentang robnya, maka mereka di saat itu mampu menjawabnya. Maka ketika mereka mampu menjawabnya dengan benar, terdengarlah suara ya berteriak dari langit, hambaku telah berkata benar gitu ya, hamparkan baginya surga, pakaikanlah pakaian dari surga dan bukanlah pintu menuju surga. Itu kabar gembira yang akan dirasakan oleh wali Allah di hari akhirat ya, khususnya di awal mula saat dia berada di alam kubur. Dia dipakaikan pakaian dari surga, alas dari surga, dan dibukakan pintu ke surga. Masya Allah. Ada juga ya bentuk kabar gembira ketika di padang mahsyar. Nah, ini di hari akhirat juga, karena padang mahsyar terjadi nanti di hari akhirat setelah semua manusia dibangkitkan ya dari alam kuburnya ya, maka para malaikat bergantian menemui mereka ya, seperti disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 103. Apa kata Allah? Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu ya. Dan kemudian di dalam surat Fussilat ayat 30 juga disebutkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah ya kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu ya. Jadi subhanallah, ini adalah kabar-kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah di muka bumi, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk wali Allah ya, diterima iman kita dan diterima ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak mendapatkan kabar gembira yang telah kita sebutkan, baik di dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Ini yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.